Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah wanita bertopeng dan mahasiswa yang tergabung dalam gerakan perempuan tolak kekerasan seksual terhadap anak yang berlangsung di depan kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Aceh Barat pada Rabu 3 November berakhir ricuh. Sejumlah mahasiswa mengaku mengalami sedikit kekerasan dari pihak Satpol PP yang memberikan pengamanan di kantor DP3 AKB saat aksi tersebut berlangsung. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia. Ada Sadul Bahri yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Sadul. Ya, halo rekan Firda. Sadul, bisa Anda jelaskan bagaimana aksi unjuk rasa hingga sempat terjadi kericuhan antara pendemo dan juga Satpol PP? Ya, baik rekan Firda, pada Rabu siang kemarin aksi unjuk rasa terus berlangsung. Dimulai dari depan halaman kantor Polres Aceh Barat, kemudian dilanjutkan ke kantor DP3 AKB di Melabu. Aksi ini adalah sebagai upaya para mahasiswa yang sejumlah puluhan wanita bertopeng. Mereka menuntut agar pelaku seksual atau yang melakukan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur diminta untuk segera diproses hukum. Hal ini dilakukan lantaran kasus ini sudah berlangsung memasuki 3 bulan yang terjadi sejak 26 Agustus yang lalu, namun hingga saat ini belum dilakukan proses hukum, sehingga para mahasiswa menuntut agar mereka dapat diproses hukum. Namun di sela-sela aksi tersebut sempat terjadi ketegangan hingga terjadi kericuhan antara aksi pendemo bersama dengan Satpol PP yang memblokade di depan kantor DP3 KB, sehingga dalam suasana yang ricuh itu sempat ada beberapa mahasiswa yang sempat mengaku terluka di lokasi dan saat ini dalam penanganan pihak kepolisian. Demikian rekan Firda. Sadul, bisa Anda jelaskan terkait apa saja tuntutan dari wanita bertopeng atau pendemo ini yang melakukan aksi demo di sana? Ya, salah satu tuntutan daripada wanita bertopeng itu adalah meminta pihak kepolisian untuk segera menangkap pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang hingga saat ini masih belum diketahui di mana keberadaannya. Namun korban pemerkosaan itu dalam kondisi trauma saat ini. Kemudian juga di sela-sela itu para pendemo ini meminta pihak kepolisian untuk memberikan sanksi hukum terhadap salah satu oknum polisi yang diduga meminta uang kepada korban, sehingga masyarakat merasa dirugikan di saat kondisi yang sangat sekarat dan dialami oleh masyarakat kurang mampu, sehingga para pendemo ini menuntut mulai dari pelaku hingga oknum polisi yang diduga telah merugikan masyarakat supaya dapat diproses secara hukum yang berlaku. Demikian rekan Freda. Sadul, lantas bagaimana tanggapan dari pihak kepolisian sendiri dengan adanya aksi yang sedikit ricuh itu? Ya, pihak kepolisian dalam menanggapi persoalan ini mulai dari tuntutan daripada mahasiswa untuk diminta para pelaku ini diadili. Kompol Asaputra dalam menanggapi masalah ini sebagai Wakapolres, ya pihaknya saat ini sedang melakukan penanganan. Pertama, penanganan masalah kasus yang menjadi tuntutan para pendemo itu, mulai dari sebagian dari oknum yang diduga ikut terlibat dalam hal ini, artinya bukan terlibat dalam pemerkosaan tapi terlibat dalam dugaan meminta uang kepada masyarakat, sedang dilakukan proses pemeriksaan di Polres setempat di Polres Aceh Barat. Kemudian menanggapi dengan persoalan ini, kemarin sore setelah terjadi aksi kericuhan ini, sejumlah mahasiswa yang melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian ya sudah diterima laporannya, dan pihak kepolisian berjanji akan menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan para pendemo tersebut. Demikian rekan Firda.
Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Rona Julianda, Korlap Aksi, dan juga Kompol Asa Putra, Wakapolres Aceh Barat, dan berikut liputannya untuk Anda. Kepolisian yang meminta uang kepada pihak si anak yang hari ini tersangka korban itu diberikan sanksi seberat-beratnya. Yang kedua, poluan yang menghentakkan meja di depan anak tersebut juga diberikan sanksi seberat-beratnya. Jangan sanksi skor 1 minggu, kami nggak mau. Yang ketiga, yang di Aceh Timur itu juga diproses, yang memfasilitasi tempat pemerkosaan tersebut itu diproses. Nah, yang keempat, kami mau nanti kasus ini jangan diseret ke kanun jenayat, tapi ke Undang-Undang Perlindungan Anak. Kami juga di sini meminta DPO itu cepat didapat. Jangan cuma ditunggu-tunggu aja, nggak bakalan dapat. Jadi itu. Sudah kita proses seluruhnya, termasuk yang tuntutan adik-adik ini tentang oknum yang ngomongnya untuk membutuhkan biaya ke mengambil tersangka tersebut, sudah kita periksa di propos. Terus kemudian juga tuntutan dari adik-adik tadi tentang poluan yang gebrak meja juga udah kita ambil keterangan di propos. Apa maksudnya? Jadi adik-adik semua udah kita kasih keterangan. Alhamdulillah adik-adik juga pada mengerti dan mereka kembali dengan